Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Aprilianingsi dari kelas 2A Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang asuhan persalinan pengawasan kala 1, 2, 3, dan 4. Baik, langsung saja kita akan membahas pengawasan kala 1. Kala 1 atau kala pembukaan adalah permulaan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan serviks yang progresif yang diakhiri dengan pembukaan lengkap atau 10 cm. Pada primipara kala 1 berlangsung kira-kira 13 jam, sedangkan pada multipara kira-kira 7 jam. Terdapat dua fase kala 1, yaitu 1. Fase laten, merupakan periode waktu dari awal persalinan hingga ke titik ketika pembukaan berjalan secara progresif, yang umumnya dimulai sejak kontraksi mulai muncul hingga pembukaan 3-4 cm. 2. Fase aktif, merupakan periode waktu dari awal kemajuan aktif pembukaan menjadi komplit dan mencakup fase transisi. Pembukaan pada umumnya dimulai dari 3-4 cm hingga 10 cm dan berlangsung selama 6 jam. Fase aktif dibagi dalam 3 fase, antara lain 1. Fase akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam, pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. 2. Fase dilatasi, yaitu dalam waktu 2 jam, pembukaan sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 3. Fase deselerasi, yaitu pembukaan menjadi lamban kembali dalam waktu 2 jam. Pembukaan 9 cm menjadi lengkap. Pada kala 1, tugas penolong adalah mengawasi dan menanamkan semangat kepada ibu bahwa proses persalinan adalah fisiologis. Tanamkan rasa percaya dirinya kepada penolong. Apabila ketuban belum pecah, wanita impartu boleh duduk atau berjalan-jalan. Jika berbaring, sebaiknya ke sisi terletaknya punggung janin. Pada kala pembukaan, dilarang mengedan karena belum waktunya dan hanya akan menghabiskan tenaga ibu. Biasanya, kala 1 berakhir apabila pembukaan sudah lengkap sampai 10 cm. Kala 2 atau kala pengeluaran janin. Depkes RI 2002, beberapa tanda dan gejala persalinan kala 2 adalah ibu merasakan ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya. Perineum sphincter ani terlihat menonjol, vulva vagina dan terlihat membuka. Peningkatan pengeluaran lendir darah. Pada kala 2, his terkoordinir, kuat, cepat, dan lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul, sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris timbul rasa mengedan. Karena tekanan pada rektum, ibu seperti ingin buang air besar dengan tanda anus terbuka. Pada waktu his kepala janin mulai terlihat, vulva membuka dengan perineum menegang. Dengan his mengedan yang terpimpin akan terlahirlah kepala dengan diikuti seluruh badan janin. Ada dua cara ibu mengedan. 1. Posisi berbaring sambil merangkul kedua pahanya dengan lengan sampai batas siku. Kepala diangkat sedikit hingga dagu mengenai dada, mulut dikatup. 2. Dengan sikap seperti di atas, tetapi badan miring ke arah terdapatnya punggung janin, dan hanya satu kaki yang dirangkul, yaitu yang sebelah atas. Apabila kepala janin telah sampai di dasar panggul, setiap kali his, kepala lebih maju, anus terbuka, perineum meregang. Penolong harus menahan perineum dengan tangan kanan, beralaskan kain kasa atau kain dog steril supaya tidak terjadi robekan atau ruptur perinei. Pada primi gravida dianjurkan melakukan episiotomi. Episiotomi dilakukan jika perineum menipis dan kepala janin tidak masuk lagi ke dalam vagina, yaitu dengan jalan mengiris atau menggunting perineum. Ada 3 arah irisan, yaitu medialis, mediolateralis, dan lateralis. Tujuan episiotomi adalah supaya tidak terjadi robekan perineum yang tidak teratur dan robekan padam. Selanjutnya yaitu ekspresi kristeller dengan mendorong fundus uteri sewaktu ibu mengedan. Tujuannya membantu tenaga ibu untuk melahirkan kepala, atau jarang digunakan karena dapat menyebabkan ruptur uteri, atonia uteri, trauma organ-organ dalam perut, dan solusio plasenta. Ketika perineum meregang dan menipis, tangan kiri penolong menekan bagian belakang kepala janin ke arah anus. Tangan kanan di perineum dengan ujung-ujung jari tangan kanan.
Dicoba mengait dagu janin untuk didorong pelan-pelan ke arah simfisis. Dengan pimpinan yang baik dan sabar, lahirlah kepala dengan ubun-ubun kecil atau suboksiput di bawah simfisis sebagai hipomoklion. Kemudian secara berturut-turut tampaklah brekma atau ubun-ubun besar, dahi, muka, dan dagu. Perhatikan apakah tali pusat melilit leher. Kalau ada, lepaskan. Kepala akan mengadakan putaran ke salah satu paha ibu. Lahirkan bahu depan dengan menarik kepala ke arah anus atau bawah. Lalu bahu belakang dengan menarik pelan-pelan ke arah simfisis atau atas. Melahirkan badan, bokong, dan kaki lebih mudah, yaitu dengan mengait kedua ketiak janin. Kala 3 atau pengeluaran plasenta. Menurut Depkes RI 2002, tanda-tanda lepasnya plasenta mencakup beberapa atau semua hal di bawah ini. Perubahan bentuk tinggi fundus, tali pusat memanjang, semburan darah tiba-tiba. Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uterus setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit plasenta terlepas. Terdorong ke dalam vagina akan lahir spontan atau sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc. Manajemen aktif kala 3 meliputi pemberian oksitosin dengan segera, pengendalian tarikan pada tali pusat, dan pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir. Jika menggunakan manajemen aktif dan plasenta belum lahir juga dalam waktu 30 menit, periksa kandung kemih dan lakukan kateterisasi. Periksa adanya tanda pelepasan plasenta, berikan oksitosin 10 unit atau intramuskular dosis ketiga, dan periksa si ibu dengan seksama, dan jahit semua robekan pada serviks dan vagina, kemudian perbaiki episiotomi. Kala 4, kala pengawasan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 1 jam. Periksa fundus uteri setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 20-30 menit selama jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, meses ulerus sampai menjadi keras. Periksa tekanan darah nadi, kandung kemih dan perdarahan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit selama jam kedua. Selain itu, perawat juga harus menganjurkan untuk minum agar mencegah dehidrasi. Higien juga perlu diperhatikan. Istirahat dan biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Sebagai permulaan dengan menyusui bayi, karena menyusui dapat membantu uterus berkontraksi. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.